Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فكوني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Perti TV yang berbahagia, pada kesempatan ini, pada Ramadan yang kelima, kita akan melanjutkan pengajian terkait dengan kitab pedoman puasa yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Setelah sebelumnya kita bicara soal hikmah Allah wajibkan puasa, maka pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan fadilah berpuasa. Atau apakah kelebihan amalan berpuasa? Maka dalam hal ini Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menulis Fadilatus Shaumi. Ini bicara soal fadilah berpuasa atau keutamaan, kelebihan dari berpuasa. Dan hal ini jelas kaitannya tidak hanya soal Ramadan saja, tapi seluruh puasa. Maukah puasa itu puasa wajib tersebab nazar, puasa Ramadan, ataupun puasa sunnah. Puasa itu adalah ibadah yang Allah cintai. Maka dalam hal ini dijelaskan kelebihan amalan puasa. Yang pertama adalah menerangkan hati kepada kebaikan dan membutakan hati kepada kejahatan. Orang yang senantiasa, orang yang senang, orang yang selalu melakukan ibadah puasa,
maka Allah akan berikan cahaya tersendiri ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak didesak oleh tumpukan makanan yang ada di dalam perutnya. Oleh sebab itu, pencahayaan hati juga terkadang terusik oleh makanan yang bertumpuk di dalam perut manusia. Maka orang yang rutinitas berpuasanya tetap, itu akan senantiasa memperoleh keterangan, penerangan cahaya hati. Yang kedua, memindahkan tabiat atau kelakuan daripada yang jahat kepada kelakuan yang baik. Orang yang berpuasa, senantiasa berpuasa, orang yang membiasakan diri untuk berpuasa, dia lebih cenderung terjadi lompatan perilaku dari perilaku yang tidak baik kepada perilaku yang lebih baik. Karena bangunan kesadaran orang yang berpuasa, apalagi orang yang setiap harinya melaksanakan puasa sunat Nabi Daud selain Ramadan, maka inilah orang yang senantiasa mendapatkan ketenangan dan kesegaran dan cahaya hati. Sehingga cahaya hati itu berdampak atau memberikan refleksi terhadap perilaku mereka. Perilaku yang jelek akan berubah, akan bergeser kepada yang baik. Maka dalam konteks ini, makna hadis ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam diri manusia, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Bila daging ini sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Bila daging ini sakit, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka perilaku jahat, perilaku dengki, perilaku iri, perilaku yang di luar, yang dilarang agama akan muncul ketika memang yang di dalamnya sakit. Oleh sebab itu, senantiasalah melakukan puasa Nabi Daud. Paling tidak mempuasakan hari Senin dan Kamis. Kemudian untuk selanjutnya, masalah keutamaan puasa meringankan anggota kepada berbuat taat dan memberatkan kepada berbuat maksiat. Jadi di antara fadilah keutamaan puasa itu meringankan anggota kita untuk berbuat taat dan memberatkan anggota kita kepada berbuat maksiat. Maka keengganan untuk berbuat maksiat menjadi penutup atau penghapus terhadap dosa yang telah berlalu kita lakukan. Maka kalau ini juga ada kaitannya dengan hadis Rasulullah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni Allah segala sesuatu dosa yang telah berlalu. Yang kelima adalah menyediakan satu pintu surga yang bernama surga Rayyan bagi orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang tidak puasa tidak akan diterima melalui pintu Rayyan itu. Jadi keutamaan puasa itu adalah pada akhirat kelak, puasa yang kita laksanakan di dunia pada akhirnya membuka ruang bagi kita untuk memperoleh satu tiket untuk memasuki pintu surga
yang bernama pintu surga raya. Dan pintu surga ini hanya diperoleh dan diperuntukkan untuk orang yang senantiasa membiasakan diri berpuasa. Kemudian yang keenam, menyebabkan pahala yang tidak berbilang dan berhingga pada hari akhirat. Sedangkan amalan yang lain ada berbilang dan berhingga pahalanya setinggi-tingginya 700 ganda. Maka ibadah puasa yang kita jalani, terlebih lagi puasa Ramadan, pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan pahala, penggandaan, lipatan ganda pahala yang akan kita peroleh. Dan hal ini akan berbeda dengan penggandaan ibadah di luar Ramadan. Kemudian yang ketujuh adalah menyebabkan dapat 2 kali kesukaan bagi orang yang berpuasa. 1 kali tatkala berbuka di dunia ini, sedangkan yang satu lagi adalah waktu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Maka puasa yang kita lakukan di Ramadan ini khususnya, pada akhirnya akan menyebabkan 2 kali rasa rindu, rasa suka, rasa kebahagiaan. Yang pertama, rasa bahagia ketika kita berbuka puasa di dunia ini. Bayangkan di saat masa-masa kecil kita dulu, kita lagi asik menunggu waktu berbuka datang. Seluruh hidangan sudah disiapkan oleh ayah ibu. Ada yang berbentuk makanan ringan, ada makanan berat, ada pabukuan bahasa Minang kita. Maka detik-detik menjelang berbuka itu datang, kita sudah mengurubungi hidangan yang tersedia. Begitu bahagianya kita menunggu waktu berbuka itu. Dan kebahagiaan itu akan kita temukan juga nanti ketika kita merindukan berjumpa dengan Allah. Maka dalam satu riwayat dijelaskan, tak ada rasa enaknya surga kecuali setelah bisa melihat zat Rabbul Jalil. Itu hikmah, keutamaan berpuasa yang ketujuh. Yang kedelapan, mengharumkan aura mulut. Orang yang berpuasa lebih daripada harum kasturi waktu mereka puasa dihidupkan daripada nanti orang yang senantiasa berpuasa ketika dia dibangkit dari pintu kuburnya, maka aura mulutnya itu akan lebih wangi daripada harumnya kasturi. Mudah-mudahan kita menjadi bahagia. Amin. Yang kesembilan, menjadi tutup atau menjadi dinding daripada api neraka dan daripada syaitan. Jadi orang yang berpuasa itu, maka dia sudah menyiapkan dinding daripada api neraka. Sekaligus dia telah menyiapkan dinding yang akan membatasinya dengan syaitan. Kemudian yang ke-10, menjadikan tidur lalap orang yang berpuasa menjadi ibadah, dan diamnya orang yang berpuasa itu menjadi tasbih, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab atau diterima Tuhan, dan amalannya berganda, sedangkan dosanya diampuni, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Yang ke-10, keutamaan yang berpuasa itu, keutamaan puasa itu terletak pada posisi tidurnya orang yang berpuasa menjadi ibadah, diamnya orang yang berpuasa menjadi tasbih, doanya mustajab,
dan amalannya berlipat ganda dan dosanya diampuni. Maka dalam konteks yang seperti ini, ada kaitannya kajian yang ke-10 ini, khususnya untuk soal doa. Keutamaan di bulan puasa itu doa mustajab. Dan di sisi lain ada ayat mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku ijabah, kata Allah. Maka, bukankah ada kepastian diijabah oleh Allah itu kini, esok, atau nanti? Yang jelas dalam kitab Syarah Hikam dijelaskan, ada satupun doa yang tidak diistijabah oleh Allah. Seluruh doa itu Allah istijabah, Allah terima, Allah kabulkan. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah dan apa yang Allah pilihkan. Itu yang diurai di dalam kitab Syarah Hikam, karya Imam Ibnu Athaillah. Maka apapun yang kita doakan kepada Allah berupa kebaikan, itu pasti Allah ijabah. Ada yang tidak. Tapi kapan, seperti apa bentuk yang diijabah, dan pilihan apa yang Allah berikan, itu hak prerogatif Allah. Yang jelas Allah tidak akan pernah menzalimi makhluknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 10 kelompok yang memiliki kebiasaan amalan ibadah puasa ini. Dan semoga amal ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini menjadi batu loncatan sebagai media pelatihan dan pendidikan jiwa kita menuju husnul khatimah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi abdan syakur. Terima kasih. Wabillahi taufik wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.